Ibu, kau cemas. Sayang, aku bertemu ayah biologismu hari ini. Bukankah ini ayah dari anak itu? Bawa mereka pergi. Jiang Yunjing adalah aku. Kau dipecat. Jiang Yunjing. Dia adalah ketua baru Jianglin Internasional. Langsung ke intinya. Tapi dia tidak mengenaliku. Aku jadi bersemangat dan menerekamnya. Dan dipecat lagi. Jadi, biaya hidup kita bulan ini. Kau menghapus ingatannya sendiri. Sayang, sebagai seorang penyihir, anak jenius paling luar biasa dari klan, apakah ada cara untuk memulihkan ingatan ayahmu? Kau baru membangkitkan sihirmu pada usia 100 tahun. Aku 6 tahun. Sulit sekali mencari uang. Kekayaan menutupi 100 keburukan. Kemiskinan menghancurkan segalanya. Apa yang harus kulakukan agar bisa menerekamnya? Pulihkan sihirku. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Yun King. Yan Duo, lari. Kak Didi, jangan paksa aku. Aku memaksamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Toko gadai bobrokmu sudah kuratakan dengan tanah sejak lama. Kak Didi, tolong ampuni aku. Aku sekarang telah kehilangan semua kekuatan sihirku. Aku hanyalah orang yang tidak berguna. Kehilangan semua kekuatan sihir. Angkat kepala. Tanda itu menghilang. Seperti yang diharapkan, orang jahat akan dihukum oleh surga. Mari kita lihat bagaimana kau bisa terus berbuat jahat. Kak Didi, apakah kau juga sudah menikah? Kenapa tanda di kepalamu juga menghilang? Berkat kau, aku belum menikah. Agar bisa berbaur dengan kehidupan manusia. Aku menyembunyikan tanda itu, tapi tunanganku baru saja kembali ke negara ini. Aku akan segera menikah. Kau hanyalah orang tak berguna sekarang. Jangan pernah berpikir untuk menggadaikan pernikahanku. Selamat. Biar ku beritahu. Begitu klan kita hamil, kekuatan sihir akan ditransfer ke pria itu. Aku sekarang adalah ibu tunggal. Dan seorang pekerja rendahan. Sungguh menyedihkan. Tolong, jadilah orang yang lebih besar hati, dan jangan ingat kesalahan orang yang lebih rendah. Ampuni aku. Kau mengikuti tren. Hamil di luar nikah, meninggalkan anak tanpa ayah. Bagaimana dengan anak itu? Foto yang kamu tunjukkan padaku hari ini, kenapa sedikit aneh? Jin Yunjing. Yunjing, kapan kamu? Di belakangku, punya anak perempuan sebesar ini, wajah dingin itu, temperamen itu, fitur-fitur itu. Persis sama sepertimu saat kecil. Tidak mau lidahmu lagi. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku tunanganmu, Su Didi. Tunangan? Jika dia tahu bahwa aku dan tunangannya punya anak, bukankah dia akan membunuhku? Sayang, jika iblis wanita ini tahu bahwa kau adalah anakku dan tunangannya, aku tamat. Didi ini, aku dan kakakku pulang dulu. Kau dan kedua saudara ini lanjutkan bernostalgia. Selamat tinggal. Gadis kecil, lidah beracunmu sama bagusnya dengan milikmu. Memuji satu sambil menginjak yang lain dalam satu kalimat. Luar biasa, luar biasa. Siapa yang kau panggil Bibi? Pernahkah kau melihat Bibi semuda dan secantik ini? Kamu baru saja menerkamku pagi ini, tidak mengenaliku? Ketua Jiang, aku dipecat. Datanglah ke Blue Bay Villa, gedung 1 dalam 2 jam. Ibu, apakah kau menyerah begitu saja pada rencana pemulihan kekuatan sihir untuk merekam ayah? Tapi dia sudah punya tunangan. Bagaimana kau tahu dia ayahmu? Cari di internet. Oh, benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu?
Jiang Yunjing. 29 tahun. Ketua Jianglin Internasional. Bertunangan dengan Su Didi selama 7 tahun. Rata-rata ganti wanita setiap 3 hari. Jadi, aku tidur dengan tunangan orang lain. Proses berpikir macam apa yang kau miliki? Tuhan, kirim petir untuk menyambarku sampai mati. Aku bicara omong kosong, aku bicara omong kosong. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Tapi, dia terlalu playboy. Skandal bertebaran di mana-mana. Pria sini nagsihir. Seseorang hanya bisa setia pada satu orang seumur hidup. Skandal ayah hanya rumor. Kalau begitu aku menyatakan, aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Pulihkan kekuatan sihir. Dia sekarang tunangan The musuh film was bebuyutanmu. translated and narrated by M Media. Dosa besar. Aku sebelumnya menggadaikan 9 pernikahan Su Didi. Aku tidak menyangka yang ke-10 dicegat olehku. Jika dia tahu, dia pasti akan melahapku hidup-hidup. Sayang, kenapa kita tidak beli tiket lotre saja? Bagaimana jika kita menang jackpot? Kalau begitu biaya hidup kita sudah tertutup. Kau selalu begitu penuh harapan. Kamu harus punya sesuatu untuk dinantikan dalam hidup. Bagaimanapun, menghasilkan 10 juta jauh lebih sulit daripada memenangkan 10 juta. Sudah hampir waktunya. Ayah seharusnya sudah di sini. The film was translated and narrated by M Media. Tinggal di villa seharga puluhan juta, bekerja sebagai resepsionis. Villa ini ditinggalkan orang tuaku untukku. Mereka takut aku akan menjual rumah itu dan membawa sertifikat properti ke luar negeri. Tuan Jiang, tentang kakakku yang melemparkan diri padamu. Aku minta maaf atas namanya. Bisakah kau tidak memecahnya? Tentu. Tapi pertama, kamu harus memberitahuku. Siapa namamu dan berapa umurmu? Yun Duo, 6 tahun. Baiklah, lapor ke perusahaanku besok sebagai asistenku dengan gaji bulanan 30.000. Benarkah? Kata-kata adalah ikatan. Tunggu aku. Katakan itu lagi. Lapor ke perusahaanku besok sebagai asistenku dengan gaji bulanan 30.000. Baiklah. Aku pasti akan melapor tepat waktu besok. Dadah. Tuan Jiang, terima kasih. Bisakah aku mentraktirmu makan malam hari ini? Tuan Jiang, silakan duduk. Sayang. Aku ingin makan iga babi rebus hari ini. Dia memasak. Benar sekali. Masakanku tidak enak. Dia juru masak yang buruk. Hei, Lalu siapa yang mencuci? sayang. Bagaimana dengan pekerjaan rumah? Yondu, Lalu apa yang kamu lakukan? bekerja dan cari uang. Cepat cari pria untuk dinikahi, agar tidak membebani Yun Duo. Tuan Jiang, apakah kau akan membantuku memperkenalkan ekor laki-laki? Kakakku berkulit putih dan berwajah cantik, seorang gadis yang lembut, imut, dan konyol. Paling cocok untuk orang sepertimu. Seorang ketua BRIK tinggi, sebagai istri, dan juga mendapatkan gratis bayi jenius sepertiku. Apakah ini dianggap obral diskon? Tuan Jiang, seleramu benar-benar terlalu buruk. Tidak bisa menghargai barang mewah. Ada apa denganku? Kenapa aku suka begitu dekat dengan Yun Duo? The film was translated and Sayang, narrated by M kenapa tadi Media. kamu terus memanggilku kakak? Membantumu mengejar suami. IDmu bilang kamu 23 tahun. Apakah masuk akal punya anak perempuan 6 tahun? Bagaimana kamu bisa begitu pintar? Dari siapa kamu dapat temperamen ini? Selalu memasang wajah kecil yang dingin itu. Bahkan ayahmu sendiri tidak seperti ini. Anak dari keluarga miskin belajar mengurus diri sejak dini. Kamu tidak punya hati. Mari kita mulai makan malam. Sayangku bekerja begitu keras. Bagaimana aku bisa bermalas-malasan? Bukankah Su Didi hanya rubah? Jika aku tidak mampu memprovokasinya, setidaknya aku bisa menghindarinya, kan? Yunjing,
Kapan kita akan mengambil foto pernikahan kita? Yun King, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kamu bisa bertelepatasi? Yun King, bukankah ini tanda sihirmu? Jangan bilang. Ayah dari anakmu adalah tunanganku. Kakak Didi, jika aku bilang ini kebetulan, apakah kamu akan percaya? Kebetulan, omong kosong. Hubungan takdir ke-10 wanita ini dihancurkan olehmu lagi. Aku sedang membantumu menyaring sampah. Pria manapun yang bisa menggadaikan cinta untuk ditukar dengan uang bukanlah pria baik. Bagaimana dengannya? Aku akan segera menikah. Kau benar-benar tidur dengan tunanganku dan bahkan punya anak dengannya. Apa artinya ini? Kau tidak tahu. Kau juga korban. Kalau begitu biarkan aku menebak. 7 tahun lalu, kau curang dan tidur dengan Jin Yunjing. Lalu sihir itu berpindah ke tubuhnya. Dan kau merasa bersalah, menghapus semua ingatannya. Gadis kecil itu kemarin adalah putrimu, kan? Aku tidak selingkuh. Penggadaian biasa. Katakan. Kalian semua siapa? Katakan. Iblis. Penyihir. Yunduo. Adalah putriku. Ya. Lihat. Aku akan melakukan tes paternitas. Yun King, kamu berutang penjelasan yang masuk akal padaku. Yun King, jangan sombong. Meskipun kau sudah memasang gapura kesucian padanya, bahkan jika aku menikah dengannya dan menjadikannya pajangan, aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Apa maksudmu? Jin Yunjing, 7 tahun terakhir ini, apakah karena kau sama sekali tidak tertarik pada wanita? Atau lebih tepatnya, tidak punya fungsi itu? Begitu rupanya, klan kami memiliki batasan yang sangat tinggi pada pria. Pria manapun yang pernah tidur dengan penyihir hanya bisa bersamanya dari awal sampai akhir. Sederhananya, selain Yon King, sejauh menyangkut wanita lain, kau hanyalah seorang Kasim. Yun King. Buka matamu. Biar ku jelaskan. 7 tahun lalu, kamu merobek pakaianku dan menodaiku. Ya. Merobek pakaiannya. Aku sangat kasar saat itu. Kamu menghapus ingatanku. Bukankah aku hanya takut masalah? Jika kamu takut masalah, kenapa kamu kembali? Bagaimana kamu menerkamku saat itu? Sudahkah kamu lupa? Untuk apa lagi? Dia telah kehilangan semua sihirnya. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya keterampilan. Bukankah dia harus berpaling pada ayah biologis anak itu? Wanita seperti ini, kau sudah sering melihatnya, kan? Mencoba menggunakan anak itu untuk memerasiku. Aku tidak. Beraninya kau mengatakan itu? Kau pergi ke Jinglin Group untuk mencari Jiang Yunjing. Bukan karena uang, tapi karena anak. Saya memang karena uang dan demi anak. Bukan itu maksudku. Ya Tuhan, bagaimana aku akan menjelaskan ini? Jiang Yunjing sudah sangat marah. Apakah dia akan mengulitiku hidup-hidup? Seseorang, tolong selamatkan aku. Jiang Yunjing ini bukan orang yang bisa dianggap remeh. Yun King, aku akan lihat bagaimana kau lolos dari bencana ini. Mari kita tambahkan lebih banyak bahan bakar ke api ini. Pertunjukan yang sungguh indah dan luar biasa. Tunanganku. Aku sama sekali tidak keberatan. Kamu mandul. Pertunangan kita akan berjalan seperti biasa. Bagaimanapun, aku tidak ingin punya anak. Jangan sampai aku berakhir kehilangan semua sihirku.
Ya, jika kamu punya kebutuhan di area itu, aku juga bisa membantumu. Bagaimanapun, aku punya tanggung jawab. Yun King, aku benar-benar ingin mengulitimu hidup-hidup. Apakah itu masalahnya? Ayah, jangan sakiti ibuku. Ayo, kita pergi. Mari duduk di sini. Bukan itu masalahnya. Lalu, kenapa kamu begitu gelisah? Aku entah kenapa dirobek olehmu. Aku dibiarkan dalam kegelapan selama 7 tahun. Aku baru saja kembali ke negara ini dan kamu menyudutkanku. Aku entah kenapa punya satu lagi. Ayah, Seorang putri yang cantik. Aku bersumpah, datang ke perusahaanmu murni kebetulan. Aku jelas tidak pernah berpikir untuk menggunakan Yonduo untuk meminta sepeser pun darimu. Tunggu sebentar, kamu tidak berpikir kamu memperlakukanku seperti drama pendek itu, di mana si kecil kesayangan kabur bersama bayinya, kan? Sayang kecil. Kamu. Apakah aku tipe orang yang jatuh cinta pada gadis dangkal dan bodoh? Aku dangkal, bodoh. Kamu tidak tahu betapa hebatnya aku saat itu, kan? Aku sedang tidak ingin mendengarkanmu mengatakan semua ini. Aku ingin melakukan tes paternitas. Dibandingkan denganmu, wanita licik ini. Aku lebih percaya sains. Lakukan saja, kalau begitu. Bagaimanapun, klan kita memang tidak bisa dijelaskan oleh sains sejak awal. jika ternyata dari tes bahwa aku bukan putrimu, lalu bagaimana? Kalau begitu biarlah. Begitu terus terang. Jadi aku sama sekali tidak diharapkan. Yun King, aku tidak punya harapan untuk anak-anak. Tepatnya, aku tidak suka anak-anak. Jika kamu berpikir untuk menggunakan Yonduo untuk bermain trik, kamu salah perhitungan. Tapi, aku ingin kebenarannya. Sayang, abaikan saja apa yang dikatakan orang jahat itu. Dia tidak suka anak-anak. Itu karena dia tidak tahu barang bagus saat melihatnya. Kamu adalah bayi kesayangan ibu. Ya, seleranya memang terlalu buruk. Dia tidak bisa menghargai barang mewah. Bayi baik. Sihir pengendali pikiranmu belakangan ini semakin kuat. Atau kalau tidak, kamu bantu ibu menipu Jiang Yunjing agar datang ke sini. The film was translated Ibu, and narrated by sihirku tidak M-Media. mempan pada ayah. Apa? Tidak berhasil? Apakah karena dia tiba-tiba mengaktifkan sihirnya? Sepertinya melalui kamu, harapan untuk menipunya ke tempat tidurku telah padam sepenuhnya. Ibu, ayo pulang. Aku punya firasat buruk. Ada apa? Bibi sepertinya ada di dekat sini. Aku bisa merasakan auranya berfluktuasi. Cepat sembunyi. Yun King. Aku tahu kamu belum menyerah pada Jin Yunjing. Aku sudah mengikutimu secara diam-diam selama ini. Aku tidak menyangka kamu ingin menjebaknya keranjangmu. Angan-angan kosong. Aku benar-benar tidak tertarik pada Jiang Yunjing. Alasan aku punya anak dengannya waktu itu hanya untuk mengatasi desakan ibuku. Kalau tidak, aku tidak akan menghapus ingatannya. Aku tahu itu, Yonduo kecil, adalah hasil karyamu, bukan? Bagaimana dengan pertunanganmu dengan keluarga Su kali ini? Tentu saja, aku akan membatalkannya. Ayah, cepat datang ke atap Jianglin Internasional. Selamatkan aku dan ibu. Bibi Su sudah gila. Dia ingin membunuh kami. Apa yang kamu lihat? Tidakkah kamu mendengar suara Yonduo? Sudidi, kamu bilang tidak akan membunuhku. Awalnya aku ingin menyiksamu perlahan. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Yun King, sebaiknya kamu mati saja. Apakah ini ilusi? Sihir? Aku mengerti, tanpa Jin Yunjing, siapa lagi yang bisa melindungimu? Sushi, adik laki-laki Sudidi. Kenapa kamu di sini? Saya merasakan di sini ada fluktuasi kekuatan sihir yang sangat besar. Jadi itu kau. Jadi itu kamu. Kenapa menyerang orang biasa? Kau melanggar aturan klan. Orang biasa, aku di sini untuk membersihkan klan iblis. Waktu itu, aku terpikat oleh wajah tampanya. Benar-benar setampan itu. Yun King. Lap air liurmu.
jelas sudah berbuat baik. Tapi mulut kotor itu harus merusak kebaikan itu. King, ternyata itu benar kau. Akhirnya aku menemukanmu. Siapa kamu? Pelanggan Pegadaian. Kalau begitu cari Sudidi. Dia menghancurkan semua kontrak. Sekarang semuanya jadi arsip mati. Aku Xiaoji. Ini adalah kenang-kenangan yang kau berikan padaku. Kau bilang, kau akan menikahiku saat aku dewasa. Masih ada sebulan lagi, dan aku akan menjadi dewasa. Benar-benar Xiaoji. Kamu sudah besar sekali, dan semakin tampan. Apa kamu tidak menginginkan cakarmu lagi? Beraninya kamu menyentuh adikku? Xiaoxi, lihat. Bukannya aku tidak mau menepati janji. Tapi kakakmu mau membunuhku. King, jangan khawatir. Aku akan menangani semuanya dengan baik. Dan aku akan menjagamu tetap aman. Tunggu aku nanti. Baiklah. Yun King, kamu bisa lari dari biksu, tapi tidak dari kuil. Sampai jumpa. Kamu terlalu banyak menonton Empresses in Three Palace. Apa yang bisa lolos dari biksu, tapi tidak dari kuil? Kamu pandai berkata-kata. Kondisi mental perawan tua itu mengkhawatirkan. Benar-benar ada peri. Peri apa? Itu sihir. Cepat, bantu dia masuk ke rumahku. Di mana lukanya? Kenapa hilang? Yun King. Hutang ini, kita perlu menyelesaikannya. Apa-apaan ini? Mungkinkah hasil tes paternitas menunjukkan bahwa Yun Duo bukan putrimu? Yun Duo memang putriku. Seperti yang kamu inginkan, aku akan menikahimu dan membesarkan Yun Duo bersama. Ketua Jiang, aku bersumpah demi karakternya. Aku tidak punya sedikit pun keinginan padamu. Aku sama sekali tidak akan menikahimu. Kamu punya yang namanya karakter, bukankah kamu penyihir? Kalau begitu aku akan bersumpah demi karakter Jiang Yunjing. Itu bahkan lebih konyol. Bahkan aku tidak tahu kalau aku punya karakter. Kamu yakin? Kurasa. Selalu trending di media sosial. Gonta-ganti dua wanita setiap 3 hari. Kamu benar-benar tidak terlihat seperti orang berkarakter. Halo? Apa yang kamu gumamkan? Tidak. Lalu sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Bagaimanapun, pernikahan tidak mungkin. Kamu berani menolakku? Kamu punya tunangan yang selalu mengancam akan membunuhku. Aku akan mengurus pertunangannya. Setelah kita menikah, keselamatanmu, aku yang akan bertanggung jawab. Aku berterima kasih padamu. Bahkan jika tidak ada tunangan, aku tetap tidak akan menikahimu. Pria ini benar-benar ingin menikahiku, menakutkan sekali. Karena kamu sudah setuju, mari kita urus akta nikah kita. Aku sama sekali tidak akan menikahimu. Yun Duo, kamu pergi bermain kemana? Aku dengar ayah terluka. Aku pergi membelikannya obat. Anak baik. Jangan ganti topik. Bermain jual mahal, ada batasnya. Baiklah, kamu tidak harus menikahiku. Dia adalah putriku. Aku yang akan membesarkannya. Tidak mungkin. Tanpa Yun Duo, siapa yang akan mengurus hidupku? Yun Duo adalah jaket kecilku. Kami saling menghangatkan. 50 juta. Mulai hari ini. Yun Duo milikku. Ayah, ibu tidak akan setuju. Jika menurutmu itu tidak cukup, aku juga bisa. Baiklah. Aku setuju. Kamu setuju? Itu, tunggu sebentar. Biarkan aku melakukan persiapan psikologis untuk anakku dulu. Sayang, ibu sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Sudah saatnya kamu menafkahi ibu. Ibu, kamu menjualku seharga 50 juta? Bagaimana bisa disebut menjual? Itu 50 juta. Gaji bulanan ibu 30.000. Butuh 1,6.667 bulan untuk mendapatkannya. Itu 139 tahun. Bahkan jika Jiang Yunjin hidup sampai 100 tahun, dia sekarang berumur 29 tahun, artinya hanya tersisa 71 tahun. Dia bisa digantung di dinding nanti. Ketika dia meninggal, kamu bisa tinggal lagi dengan ibu. Ini pertama kalinya aku tahu kamu pandai matematika. Kamu pasti tidak mau bekerja lagi. Bagaimana mungkin? Sayang, tolong kasihanilah ibu. Ibu sudah jadi budak korporat selama 7 tahun, dan sudah takut miskin. Baiklah. Aku janji padamu. Translated and Yang narrated satu by bersikap M sendiri, Media. yang lain tidak peka. Aku
Aku, putrinya, masih harus jadi makam blank. Generasi orang tua ini memang terlalu sulit dihadapi. Benar-benar anak baik ibu. Sayang, bisakah kamu berakting lagi dengan ibu? Bantu aku membangun persona ibu penyayang. Nanti, dia akan jadi ayahmu sekaligus ibumu. Aku akan memberinya contoh dulu. Ibu, apa kamu yakin kamu ibu yang penyayang? Ketua Jiang, anak ini sudah peka sejak kecil dan sudah banyak menderita bersamaku. Di masa depan, dia akan bersamamu. Kamu harus menjaganya baik-baik. Aku menitipkannya padamu. Yun Duo, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Ingat untuk sering menelepon ibu, baiklah. Ibu paling sayang padamu. Ibu, aku akan merindukanmu. Kamu yakin hanya mau uang? Kamu bahkan tidak menginginkanku. Sungguh wanita picik dan bodoh. Ketua Jiang, pernikahan adalah hal yang sangat sakral. Tidak bisa diperlakukan seperti mainan anak-anak. Aku hanya butuh cekku. Tidak. Itu. Yun Duo dalam perawatanmu. Sayang, ibu pergi dulu. Kamu harus jaga diri baik-baik. Dengar ibu. Ibu mau keliling dunia. Ibu, aktingmu terlalu berlebihan. Baiklah, hentikan. Kamu tetap jadi asistenku. Kamu bisa menemui putriku kapan saja. Jangan seolah-olah kita dipisahkan oleh hidup dan mati. Tidak perlu. Jika kamu menolakku lagi, 50 juta dan hak kunjungan. Aku akan mengambil semuanya kembali. Soal hak asuh, sampai jumpa di pengadilan. Sudah ku bilang aktingmu terlalu berlebihan. Itu, bukankah itu hanya asisten? Aku saja. Baiklah, tapi 50 juta ini milikku, kan? Kalau terburuk, aku akan berhenti dalam beberapa hari. Sebelum Yun Duo lulus kuliah, kamu tidak diizinkan mengundurkan diri. Jiang Yunjing. Dasar kapitalis jahat. Bagaimana kamu tahu semua yang kupikirkan? Yun Duo, mulai sekarang kamu akan tinggal bersama ayah. Kamu tidak perlu memasak atau mengerjakan pekerjaan rumah. Kamu hanya perlu tumbuh bahagia. Kamu adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan padaku. Jelas, aku yang memberimu padanya. Sayang, kamu selalu menantikan punya ayah, kan? Hai, supervisor. Selamat pagi. Apakah itu Yun Qingqing yang norak? Dia terlihat seperti orang yang berbeda. Siapa ini? Dia sangat cantik. Sepertinya dia asisten ketua Jiang. Benar saja, pakaian membuat orang. Dia berpakaian sangat indah. Ya, benar. Rasanya enak sekali jadi kaya. Aku akhirnya kembali ke kehidupan lamaku. Kehidupan wanita super kaya yang kurindukan. Memang benar, pergi kerja itu seperti pergi ke kuburan. Aku bertemu lagi dengan ketua dominan sialan ini. Terlambat 3 menit. Potong semua bonus. Sialan. Seduh secangkir kopi. Ada konferensi global pukul jam 10 pagi. Siapkan materi. Ada janji dengan ketua Zeng pukul jam 14. Kamu ikut serta. Ya. Suhunya salah. Potong 3.000. Formatnya salah. Potong 3.000. Tangan dan kaki gugup tak terkontrol. Potong 5.000. Semua salah. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Yunjing sialan mempermainkanku. Kehidupan dieksploitasi oleh kapitalis ini. Kapan akan berakhir? Masih ada 3 jam 18 menit sampai aku pulang kerja. Wanita-wanita ketua Jing sebelumnya semuanya mempesona. Kali ini, asisten yang ditunjuk. Pasti gadis dari keluarga baik-baik. Setelah terbiasa dengan hidangan lezat, sesekali menyantap sayuran dan bubur itu bagus untuk membangkitkan selera.
Bukankah dia akan menikahi Sudidi? Ketua Jiang kita sangat flamboyan, meskipun dia sudah bertunangan. Dia punya 2 atau 3 kekasih di samping. Pernikahan, bisakah itu mengendalikannya? Toilet memang tempat di mana skandal kantor menyebar paling cepat. Aku harus secara pribadi membantah rumor ini. Kalian pikir dia hanya batu? Tidak bisa merayunya. Sama sekali tidak bisa merayunya. Ibu, ayah sedang memutuskan. Kapan kamu akan memulihkan sihirmu? Bertahan. Ayah, baik manusia maupun bukan manusia. Membicarakan usia wanita adalah tabu besar yang bisa berujung hukuman mati. Ketua yang dominan biasanya punya titik lemah pada wanita dewasa. Mungkinkah aku salah pendekatan sebelumnya? Bukankah ini hanya merayu pria? Terserah. Dapatkan dulu baru bicara. The film was translated and narrated by M-Media. Aku tahu kau tidak punya didikan yang baik. Aku tidak keberatan. Aku sungguh mencintaimu. Apa? Jiang Yunjing, tenang. Ada apa? Merayuku selama berhari-hari, malah ciut saat sampai pada intinya? Aku tidak. Aku melamar dan kamu menolakku, dan kamu menggunakan begitu banyak trik untuk merayuku, bahkan mengatakan omong kosong tentang mencintaiku. Tapi aktingmu sangat buruk. Jika kamu tidak tahu cara merayu pria, kalau begitu pergi dan belajarlah. Trik kecilmu, dibandingkan dengan wanita-wanitaku sebelumnya, jauh tertinggal. Jiang Yunjing, kamu bajingan. Mendorongku ke kolam. Dan menghinaku dengan segala cara. Aku, seorang penyihir terhormat. Kenapa aku harus memeras otak untuk menyenangkan pria? Manajer Ban. Cantik. Sedang Batmon? Kenapa tidak datang ke bar Matata kami untuk bersantai? Ada berbagai macam wanita cantik dan pria tampan di dalamnya. Perhatian, lembut dan berbudi luhur. Minum. Tidak. Tapi aktingmu sangat buruk. Jika kamu tidak tahu cara merayu pria, kalau begitu pergi dan belajarlah. Trik kecilmu, dibandingkan dengan wanita-wanitaku sebelumnya, jauh tertinggal. Ayo pergi. Jiang Yunjing. The film was translated and narrated by M-Media. Yun King. Halo. Adakah master yang tahu cara mengejar pria? Pria dan wanita diterima. Apakah aku cantik? Ya, kamu. Ya, kamu. Tampan. Tampan. Sangat tampan. Lalu, kenapa aku tidak bisa menarik pria? Kakak, apa kamu disakiti lagi oleh pria jahat dan hatimu hancur? Hanya seorang pria. Jika kau tidak mencintainya, pergilah saja. Yang berikutnya akan lebih baik lagi. Ya. Kau tidak boleh memanggilku kakak. Apa aku setua itu? Pria bau itu. Sebenarnya, mereka tidak menyukaiku karena aku tua. Hein Yun King. Beraninya kamu memarahiku. Kakak,
Peminum yang hebat, peminum yang hebat. Baiklah, Peminum yang hebat. Berikan. Berikan ponselku. Aku akan melakukan sesuatu yang besar. Aku akan memarahi Jiang Yunjing, pria bau itu. Memarahi. sebuah omelan. Kenapa cepat sekali tersambung? Halo. Jiang Yunjing, kau pria bau. Beraninya kau tidak menyukaiku karena aku tua. Kau tidak menyukaiku. Kau tidak menyukai aktingku. Kau bahkan mendorongku ke kolam. Kau babi chauvinis yang tidak romantis. Kau pria bau. Semua orang keluar. Keluar. Kenapa kalian semua pergi? Aku sudah bayar. Kau. Kenapa kau sangat mirip dengan pria bau itu, Jiang Yunjing? Kau, kemari. Kemari. The film was translated and Kemari. narrated by M Media. Marahi dia bersamaku. Jiang Yunjing, kau pria bau. Tuh harap dia mandul dan punya rumah penuh kucu. Katakan lagi. Aku akan memberimu 100 yuan. Bagaimana? Baiklah. Minum dan jadi gila, bahkan memesan model pria. Sekarang kamu bahkan membayarku untuk melakukannya. Aku akan memarahi diriku sendiri. Bagus. Jiang Yunjing. Apa kau tahu? Bagaimana aku menghabiskan 7 tahun terakhir ini? Aku hamil sendirian. Melahirkan sendirian. Mencari biaya hidup tinggi sendirian. Bagaimana saat aku demam sebelumnya? Aku selalu menggunakan sihir untuk menyelesaikannya. Tapi aku belum pernah ke sekolah manusia. Aku tidak tahu apa-apa. Dan begitulah aku menjadi budak gaji selama 7 tahun. Kau sendirian. Mengambil semua sihirku dan lari ke luar negeri. Katakan padaku, bukankah kau pantas dipukul? Kaulah yang menghapus ingatanku, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak mengingatmu. Tujuh tahun penuh. Aku sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Aku belum pernah merasa 7 tahun begitu lama. 7 tahun terakhir ini. Mencuci piring, menyapu lantai, membagikan selebaran. Pergi ke perusahaan bekerja sebagai resepsionis, aku sudah mencoba segalanya. Tapi saya tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Sejak 7 tahun ini. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku masih dipecat 28 kali. The film was translated and narrated Baiklah, by M Media. 28 kali juga cukup mengesankan. Sama sekali tidak mengesankan. Aku akhirnya menunggumu kembali. Dan kau malah tidak menyukaiku? Tidak menyukaiku? Kau tidak menyukaiku. Kenapa hidupku begitu pahit? Baiklah, ayo pulang dan bicarakan. King, aku di sini untuk menjemputmu. Kau akhirnya tiba. Barusan ada model pria yang sangat mirip denganmu, yang terus mengikutiku. Aku sangat takut. Aku hampir membayarnya. King, tunggu aku sebentar. Tidak mungkin. Semua pria itu
brengsek besar. Brengsek besar, brengsek besar. Pergilah. Mari kita pergi bersama. Ya. Aku mengerti. Selama dia menggenggam pergelangan The film tanganku, was aku bisa translated menggunakan and kekuatanku. narrated by M Media. Apa kau babi? Berdiri di sana menerima pukulan. Aku sangat menantikan kau kembali. Dan kau malah tidak menyukaiku. Kenapa hidupku begitu pahit? Jiang Yunjin, apakah kamu gila? Jangan bilang kamu benar-benar jatuh cinta pada wanita licik ini. Sayang Yunduo, selamat pagi. Ini sudah siang. Minumlah air madu untuk meredakan mabukmu. Yunduo, kenapa kau begitu baik? Terima kasih, sayang. Sayang, bagaimana aku pulang tadi malam? Ayah menjemputmu dari bar. Dia. Apa dia benar-benar sebaik itu? Kamu menelpon ayah dan memarahinya. Aku tidak tenang. Jadi aku terus mengikutimu secara tak terlihat. Ibu, aku baru pertama kali menemukan bahwa kamu cukup berani. Aku berani. Apa yang kulakukan? Kamu menyatakan perasaan pada ayah. Ya Tuhan. Aku tidak punya muka untuk bertemu siapapun. Ya, itu. Apa aku melakukan sesuatu padamu tadi malam? Jadi ibu, kamu sebenarnya ingat. Tadi malam, ayah mengantarmu pulang. Kamu mengamuk dalam keadaan mabuk di rumah. Dan menggigit tangan ayah. Baiklah. Semua pria itu brengsek besar. Enak. Aku minta maaf. Coba kulihat. Bagaimana bekas gigitanmu menghilang? Jangan sentuh aku. Kenapa orang ini begitu murung? Ibu, sudahkah kamu perhatikan? Ayah bisa menggunakan sihir sekarang. Itu hanya membuat lukanya menghilang dengan sendirinya. Mungkinkah? Dia punya sihir karena aku menyentuh tangannya. Ibu, kamu akhirnya menjadi pintar. Aku selalu pintar. Baiklah. Ayah sangat peduli padamu. Kamu memarahinya saat mabuk. Tapi dia tetap mengantarmu pulang. Sayang. Dia hanya ingin mengambilku. Ini, 50 juta. Pulang. Dasar wanita tak berperasaan. Jangan khawatir, sayang. Ibu pasti akan memenangkannya. Sangat mencurigakan. Sifat sombong kecil ini dari kamu. Persis seperti Jiang Yunjing, si sombong dan licik itu. Burung merak kecil yang mencolok, benar-benar sama persis. Hai, Kenapa kau bersembunyi di sini? Kukira kau kabur dari rumah. diam. Apa? Kau tidak menghindariku, kan? Aku menghindarimu. Dasar pengganggu menyebalkan. Kau pikir aku mengganggu, ya? Baiklah. Kalau begitu aku pergi. Pergi. King. Yun King. Aku pasti gila.
Itulah sebabnya aku. Bukankah ini saudaraku? Apa yang membuatmu begitu marah? Jika seorang pria akan hidup dari wanita, dia perlu melatih sikapnya. Bagaimana jika suatu hari dia jatuh cinta pada model pria? Bukankah kamu akan kehilangan dukungan? Jiang Yingchen. 7 tahun. Metode pembunuhanmu masih murahan. Apa kamu bahkan melihatku? Tanda tangani kontrak ini, dan King akan sepenuhnya terikat di sisiku. Di mana King? King. Di matamu, selain Yon King, apakah ada orang lain? Di mana King? Dibawa pergi oleh Jin Yunjing. Yun King. Aku harus membunuhmu. Lepaskan aku. Jiang Yunjing, lepaskan aku. Mengapa lagi dan lagi menyeretku ke dalam hubunganmu? Tahukah kau, Su Didi sudah ingin membunuhku lebih dari sekali. Aku akan membatalkan pertunangan. Aku bisa melindungimu. Dengan apa kau harus melindungiku? Aku akan menggunakan sihirku untuk melindungimu. Sihirmu? Apakah kau tahu bahwa sihirmu adalah milikku? Sihirku tidak sekuat Su Didi. Mengapa kalian semua harus memaksaku? Su Didi ingin memaksaku. Apakah kau juga ingin memaksaku? Aku jelas-jelas berusaha membantunya menyelesaikan belitan karmanya. Kau juga menolak punya anak kecuali kita menikah. Tapi jika kita menikah, bagaimana jika aku akhirnya semakin menyukaimu? Kamu benar-benar menyukaiku? Jika kita menikah, apa yang akan kulakukan sendirian di dunia ini? Setelah kau menua dan mati, aku, Yun King, hanya akan punya satu kontrak pernikahan dalam hidupku. Itulah sebabnya aku tidak berani menyetujuimu. Mengapa kau memprovokasiku lagi dan lagi? Bahkan menghapus ingatanku 7 tahun lalu. Apalagi yang bisa kulakukan jika tidak menghapusnya? Kalian manusia punya umur yang sangat pendek. Bagaimana jika aku jatuh cinta padamu? Melihatmu menua hari demi hari. Aku takut aku tidak akan sanggup menanggungnya. Jadi aku hanya menghapus ingatanmu. Aku mengerti. Kau sama sekali tidak mengerti apapun. Meskipun semua fakta ada tepat di depanku. Sushi lebih cocok untukku. Tapi aku tidak bisa memaksakan diri untuk menyetujuinya. Aku mengerti. Kau tidak tahu apapun. Setiap kali aku hampir menyetujui Suci, kau datang dan memprovokasiku. Kau jelas-jelas tidak menyukaiku. Mengapa kau memprovokasiku? Aku menyukaimu. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Kau bicara omong kosong, kau berbohong. Aku jelas mendengarmu di kedai kopi, memberitahu Su Didi bahwa kau tidak menyukaiku. Saat itu, Su Didi, ada pisau tergantung di belakang punggungmu. Aku berbohong padanya untuk melindungimu. Jin Yunjing. Kau berani berbohong padaku? Apa kau tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang berbohong padaku sebelumnya? Rumput di kuburan mereka sudah setinggi 3 kaki. Kontrak pernikahan itu ditetapkan oleh orang tua itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak pernah setuju padamu. Kau bahkan lebih keterlaluan dari 9 orang sebelumnya. Kau benar-benar punya anak dengan orang yang paling kubenci. Kau berani berbohong padaku demi dia. Kupikir dengan sepenuh hati dan sukacita bahwa kita akhirnya bisa menikah. Tapi kau malah berbohong padaku demi dia. Apa kau begitu tergila-gila padanya hingga kehilangan akal sehat? Kalau begitu, akan kulakukan di depanmu. Membongkar dia sedikit demi sedikit. Dia hanyalah seorang penyihir tak berguna yang telah kehilangan semua sihirnya. Aku ingin membunuhnya. Itu mudah. Jangan sentuh dia. Hadapi aku dengan cara apapun yang kamu punya. Yun King. Dosa apa yang dilakukan keluarga Sukami? Kau merusak pernikahanku dan tidur dengan tunanganku. Dan sekarang bahkan adik laki-lakiku sangat mencintaimu. Aku meremehkanmu. Pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa King menggadaikan pernikahanmu? Dia hanyalah sumber malapetaka yang mata duitan. Jika dia benar-benar hanya mengejar uang, mengapa dia hidup? 7 tahun kesulitan setelah sihirnya menghilang. Mungkin dia menghambur-hamburkannya sendiri, menghabiskannya semua.
Dia tidak punya barang mewah apapun. Bahkan, jika dia mengambil 50 juta dariku, dia tidak pernah menghabiskannya dengan boros. Menurutmu, dia akan mengambil risiko diburu olehmu demi keuntungan sekecil itu, menggadaikan pernikahanmu. Jadi, dia mengerti aku. Apa kau bilang dia menggadaikan pernikahanku? Demi kebaikanku sendiri. Apa buktinya? Lihat tanda bunga persik di tangan kananmu. Apakah sudah menghilang? Itu adalah tanda kutukan bunga persik busuk. Aku melihatmu menyimpannya dengan berharga sebelumnya. Dan aku tidak berani memberitahumu. Tapi setelah kamu mengalami 10 bajingan, yang ke-11 pasti akan menjadi pernikahan yang bahagia. Apa kamu menyiratkan bahwa aku yang ke-10? Itu hanya terucap begitu saja. Apa yang seharusnya tidak dikatakan. Kalian berdua berhenti memamerkan cinta dan bermesraan di depanku. Yun King, keluar. Aku tidak akan membunuhmu. Benarkah? Ya. Mau bertunangan? Aku tidak tahu. Aku juga baru diberitahu. Keluarga Su tidak mampu menyinggung Nan Uan. Aku sudah selesai mengatakan apa yang ingin kukatakan. Yun King, aku berharap kau bahagia. Bagus sekali. Aku tidak perlu diburu lagi. King, apa kamu benar-benar jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Benarkah? Karena kamu tampan. Lalu mengapa kamu menolak lamaran pernikahanku 3 kali dan menyatakan cintamu padaku? Ketua Jiang, Anda terlalu memikirkannya. Aku hanya berpikir sebagai karyawan yang baik. Ketika bos sedang marah, penting bagiku untuk meredakan kemarahan bos. Tapi kemarahan bosmu masih sangat tinggi. Aku percaya kemampuan pemulihan bos sama kuatnya dengan putrinya. Kemarahan apa? Semua itu hanya awan yang berlalu. Tapi jika aku ingat dengan benar, aku sudah memecatmu. Tapi aku belum melalui prosedur pengunduran diri. Ketua Jiang, aku akan kembali bekerja. Tidak terburu-buru. Ketua Jiang, Anda belum melamar. Tidak berciuman. Yun King. Keluarga Su langsung mengumumkan pembatalan pertunangan. Ketua Jiang sudah menunggu di bawah dengan wajah gelap. Sudah menunggu di bawah ini selama 2 jam. Semoga berhasil, saudaraku. Xiao Zi pasti yang melakukannya. Kita akan menghadapinya bersama. Baiklah. Benar-benar berani. Aku akan memberimu 5 juta. Bawa anakmu dan keluar dari negara ini. Tinggalkan Jiang Yujing. Tidak bisa. Apakah kamu pikir bahwa kamu melahirkan anaknya dan sekarang kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Aku tentu saja bisa melakukan apapun yang aku mau. Tidakkah kamu sadar bahwa sejak dia kembali ke Tiongkok, bahkan belum 3 hari, dia sudah berganti wanita. Pria seburuk dia bisa diperbaiki dengan bimbinganku. Ketua Jiang, mungkinkah Anda gagal mendidik putra Anda? Apakah Anda ingin saya mengajari Anda? Apakah ini wanita yang kamu temukan? Kenapa kamu berbicara dengan orang tuamu seperti itu? Anda adalah ayah Yunjing, tapi bukan ayahku menurut senioritas. Leluhur keluarga Jiang Anda, bahkan kembali 1000 tahun, hanya akan setara denganku. Penatua macam apa Anda ini? Jiang Yunjing, biar ku katakan padamu, jika kamu benar-benar menikahi wanita ini, kamu bisa lupakan menjadi pewaris grup Jianglin. Baiklah. Aku punya 30% saham. Aku tidak perlu bekerja dan aku tetap dapat uang. Tidak bisa meminta lebih. Kamu Posisi ini lumayan. Sangat cocok untuk melakukan beberapa hal yang menggemparkan dunia. Itu mudah. Bagaimana lamaran bisa dengan satu lutut? Sungguh klise. Aku ingin pengalaman yang berbeda. Kamu mau sesuatu yang berbeda? Ya, Kamu tidak menyesal. Halo semuanya, nama saya Jiang Yunjing. Hari ini, aku ingin memperkenalkan padamu seorang bajingan tak berperasaan dan tidak setia, Yun King.
7 tahun lalu. Dia memanfaatkanku, lalu meninggalkanku dengan seorang anak. Aku punya kasih sayang yang dalam padanya. Tapi aku sudah gagal 3 kali melamar. Jadi hari ini, aku akan mengadakan pernikahan paksa yang heboh di sini. Tolong bantu aku mencelanya. Yun Qingqing. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Siren tetap Dia hanya memperlakukanmu sebagai pion untuk memulihkan sihirnya. Jiang Lunjing, diamlah. Nan Huan menyerang kekuatan mentalmu. Jangan percaya padanya. Aku tidak memanfaatkanmu, Yun Qingqing. Ketika kau menyadari kau menua, bukankah kau merasa tergoda oleh syarat yang ditawarkan Sujai? Semua pengakuan dan godaan sengajamu adalah demi memulihkan sihirmu, bukan? Bukankah menukar puluhan tahun pernikahan demi seorang anak kesepakatan yang merugikan bagimu? Aku tahu, kamu telah terpesona oleh Nan Huan. Aku bisa mengajarimu. 7 tahun lalu, kamu dengan susah payah melahirkan Yun Duo. 7 tahun kemudian, kamu menggunakanku lagi untuk memulihkan sihirmu. Kamu hanyalah monster egois. Aku tidak akan pernah menggunakan sihirmu lagi. Kamu membuatku jijik. Jiang Yunjing, apakah kamu akan menyangkal semua perasaan yang kita miliki satu sama lain hanya karena beberapa kata dari orang lain? Mari kita pikirkan lagi. Haruskah kita menikah atau tidak? Kenapa kamu mengincarku? Keahlianmu dibandingkan Yunlin tidak hanya sedikit lebih rendah. Sedangkan aku paling tidak tahan wanita jahat menyakiti pria baik. Aku jelas-jelas sudah mengincar Yun Zhou duluan waktu itu. Tapi dia tergoda oleh Yunlin. Dia bersembunyi di luar negeri. Kalau begitu putrinya harus membayar utangnya. Selama aku di sini, jangan harap bisa masuk pintu keluarga Jiing. Yun Duo juga ada di sini. Apa kalian tahu? Belum lama ini, ibumu bilang dia menyukaiku. Meskipun semua orang bilang, Jiang Yunjing tidak cocok untuk Mei, aku tidak akan mengubah pikiranku. Aku yang menentukan kebahagiaanku sendiri. Apa kata orang lain tidak penting. Dia bilang dia bertanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri. Jadi itu maksudnya. Dia sudah memanfaatkanku selama ini. Aku hanyalah pion. 7 tahun lalu, aku adalah, dan aku masih begitu sekarang. Dia wanita tak berperasaan. kamu sudah melamar. Dan kamu bahkan punya anak. Beberapa kata Nan Huan telah membuatmu kacau. Ayah, apa kamu masih ingin menikahi ibu? Ayah melakukannya. Ayah tidak berguna. Bahkan tahu dia membohongiku. Aku masih ingin menikahi ibumu. Terlihat seperti ini. Siapa yang mau menikahimu? Ayah dan ibu punya rasa tanggung jawab yang kuat. Pernikahan itu sakral baginya. Karena dia setuju dengan lamaranmu. Dia pasti menyukaimu. Ya, apa yang dikatakan anak itu benar. Mundur selangkah. Jika dia benar-benar punya alasan lain untuk menikahimu, dan kamu tidak mau, dia bisa saja memilih Sushi. Cara kamu bertingkah sekarang mendorongnya ke arah Sushi. Jika dia benar-benar memilih Sushi, bisakah kamu menerimanya? Tidak mungkin. Dia hanya bisa menjadi milikku. Karena begitu, kenapa kamu bersikap sok? Kamu punya waktu di sini, menenggelamkan kesedihanmu dalam alkohol, tersiksa dan menguras diri. Sebaiknya kamu memikirkan cara untuk menikahi istrimu kembali ke rumah. Sebenarnya, dia sudah setuju dengan lamaranku. Ayah, apa kamu lupa? Kamu bilang, kamu ingin ibu berpikir dengan tenang. Tentang, apakah akan menikahimu atau tidak? Ku dengar pernikahan butuh impulsif. Orang tenang tidak bisa menikah. Bagaimana jika dia menyetujui lamaranmu? Dan itu benar-benar keputusan yang dibuat secara impulsif, ditambah dengan caramu bertingkah sekarang. Begitu dia tenang. Qingqing. Aku sangat tulus. Percayalah padaku kali ini. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Ketua Jin sedang bertengkar dengan Yun Qingqing. Bertengkar tepat setelah melamar. Ketua Jin menuduh Yun Qingqing sebagai bajingan yang memaksa menikah. Itu masih trending di media sosial. Ketua Jiang, aku sedang bekerja sekarang. Juga, aku sedang dalam masa jeda pernikahan. Tolong biarkan aku sendiri dan tenang. Bukan Qingqing.
King King. Tepat waktu, aku belum sarapan. Hei, istrimu sudah kau rebut kembali? Tentu saja, aku mendapatkannya kembali. Mudah mendapatkannya. Lihat betapa bijaknya King King. King King, sudah sarapan? Lihat. Kamu kurusan. Ketua Jiang, sekarang jam kerja. Mohon fokus pada pekerjaan Anda. Jangan begitu sembrono. Tolong tinjau dan tanda tangani dokumen ini. Mudah saja mendapatkannya, begitu? King King, jangan begitu acuh padaku. Aku salah kemarin. Bagaimana bisa kamu salah? Aku membuatmu merasa jijik. Tolong lepaskan. Aku harus bekerja. Makan sarapanmu. Aku hanya akan melihat. Dokumen ini mendesak. Harus membacanya sekarang. Kamu sarapan saja. Aku akan menandatanganinya. King King. Ibu, apa kamu merindukan bayimu yang imut? Tidak. Aku masih merindukan anak kecil berwajah dingin dan menggemaskan yang dulu aku kenal. Ibu, apa kamu benar-benar marah pada ayah? Yonduo, apakah kemarahan itu nyata atau palsu? Kamu sudah setuju dengan lamaran ayah? Kamu bisa bercerai setelah menikah. Lagi pula, dia hanya melamar. Yonduo, pengkhianat. Jiang Yunjing, kita sedang dalam masa tenang. Aku tidak mau bicara denganmu hari-hari ini. Silakan keluar. Aku tidak mau. Kamu akan menyesal jika aku beri waktu untuk tenang. Jika kamu mau tenang, kamu harus tenang saat aku mengawasimu. Kamu bajingan. Benar, aku bajingan. Kamu membuat playboy sepertiku, tetap hanya dengan satu wanita. Kenapa mendorongku pergi? Lagi pula, saat aku melepaskan, kamu akan kembali menjadi wanita yang dulu. Siapa yang kamu panggil wanita? Kamu. Ayo, temani aku menemui Glenn. Apa yang sedang kamu lakukan? Klien apa yang kamu temui di akhir pekan? Benar saja, terus menempel. Adalah senjata sihir pamungkas untuk mengejar istri. Ketua Jiang, di mana klien hari ini? Mereka sudah menunggu lebih dari 1 jam. Sebenarnya aku tidak punya klien. Aku hanya ingin bersamamu. Hai, King King. Karena Ketua Jiang tidak punya klien. Aku pergi dulu. Ingat untuk menyelesaikan upah lembur hari ini. Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Kamu menodaiku 7 tahun lalu. Dan sekarang kamu mengusirku. Kenapa aku begitu siang? Kamu tidak tahu terima kasih, dan tak berperasaan. Kamu kerasukan Grand Beach? Bilang apa? Aku tidak peduli. Kamu berjanji akan menikahiku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Dosa, pergi ambil foto pernikahan denganku. Foto pernikahan? Kapan foto pernikahannya dijadwalkan? Aku sudah memesannya setelah lamaran keempat. Ketua Jiang sangat efisien. Aku efisin dalam segala hal yang kulakukan. Aku berusia 29 tahun dengan putri berusia 6 tahun. Itu kamu. Aku melamar beberapa kali, tapi kamu menolakku. Pengkhianat cinta dan tak tahu balas budi. Kamu benar-benar menurunkan efisiensi Ketua Jiang. Kakiku kebas, kakiku kebas. Beberapa hari yang lalu, ketika Yonduo mengetahui bahwa aku mulai menua, aku sangat takut. Sampai Sushi memberitahuku. Ketika dia punya solusi, aku sadar. Sepertinya aku masih mencintaimu. Terima kasih sudah mencintaiku. Jiang Yunjing, jika aku mengatakan bahwa setelah aku jatuh cinta padamu, aku tidak pernah memanfaatkanmu, apakah kamu akan percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku sangat menyesal tentang apa yang terjadi sebelumnya. Jadi, kamu berjanji kali ini kamu tidak bisa kabur. Aku bilang, kalian tidak bisa bersama. Caramu berkunjung sepertinya tidak sopan.
Tapi karena kamu di sini, kalau begitu, saya sendiri yang antar undangan baru saya dan King kepadamu. Aku beri kau hadiah pernikahan. Jika kau selesai melihatnya, kau masih bisa menikah. Kontrak gadai. Ibumu sangat mencintaimu. Menukar nyawa dengan nyawa. Dulu, King pasti tersentuh oleh cara cinta keibuannya. Tersantun. Tapi dari sudut pandang tertentu. Dia adalah musuh yang merenggut nyawa ibumu. Tidak mungkin. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi ke pegadaian King di pinggiran kota. Dia adalah musuh yang membunuh ibumu. Akrab? Disinilah kau dulu. Jika kau tertusuk belati ini, kau akan sepenuhnya musnah. King, datanglah ke pegadaian. Aku akan menunggumu menyaksikan kematian Jiang Yunjing. King, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau benar-benar akan menikahi Jiang Yunjing? Aku sudah menerima lamarannya. Aku datang ke sini hari ini, khusus untuk memakai gaun ini. Hanya untuk memberitahumu, aku sungguh ingin menikah dengannya. Aku sangat menyesal. Kontrak. Lalu jika aku memberitahumu, kau membunuh ibunya, akankah kau tetap menikahinya? Dulu, pegadaianmu hancur. Di antara beberapa kontrak gadai yang tersisa, aku menemukan nyawa ibunya. Digadaikan olehmu. Itu dia. Tanda tangan ini, tulisan tangan ibuku. Kamu menggadaikan nyawa ibuku. Ada alasan untuk kontrak ini. Jiang Yunjin, pergilah ke neraka. Aku membunuh Jiang Yunjin, pergilah ke neraka. Aku tidak menyangka. Aku akan berumur pendek. Mati begitu cepat. Tapi itu juga bagus. Dengan begitu, kita berdua tidak akan memiliki kebencian karena membunuh seorang ibu. King, ingat untuk menungguku. Untuk datang mencariku. Baiklah. Aku akan pergi mencarimu. Saat itu, aku sudah jadi nenek-nenek. Jangan menolakku nanti. King, lihat belati itu. Jiang Yunjing tidak akan kembali. Itu kamu? Kamu memberinya belati ini. Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa aku memberikannya padanya? Aku jelas bertemu denganmu lebih dulu. Aku membuat perjanjian seumur hidup denganmu lebih dulu. Dan kau, demisi tidak berguna ini, bahkan tidak melirikku. Akulah yang paling cocok untukmu. Jiang Yunjing. Aku terlalu malas. Akan melelahkan bagiku untuk mencarimu. Bocah keluarga Su, menantu keluargaku. Bukanlah orang yang bisa kau bunuh sesukamu. Anak muda zaman sekarang selalu menyukai hal-hal cinta tragis ini. Mereka benar-benar tidak punya otak. King membuka pegadaian ini dan telah melakukan total 3 kesepakatan yang merugikan. Semua karenamu. Yang pertama adalah ketika kau anak kecil menggunakan batu untuk menukar ibumu dan menemukan ayahmu yang tidak setia dan tidak berperasaan. Yang kedua adalah ketika ibumu menggunakan sisa 1 menit hidupnya untuk menukar nyawamu.
The film was translated and narrated by M Media. Untuk menyelamatkanmu, itu menghabiskan 500 tahun kekuatan sihirku, dan hanya mengambil menit terakhir ibumu. Kesepakatan ini kerugian besar. Yang ketiga, adalah ketika kau diburu. Dan King King menyelamatkanmu, dan kemudian memintamu meminjam benih. Sekarang dia telah kehilangan semua kekuatan sihirnya. Bagaimana mungkin King King menyukai orang bodoh sepertimu? Lin Yin, aku ingin memukulinya sampai mati. Bagaimana kalau kita cari orang yang lebih baik untuk King King? Tunggu sebentar, jangan khawatir, masih ada harapan. Anak bodoh, apakah kau masih berpikir sekarang bahwa King King adalah musuh yang membunuh ibumu? Aku salah. Seharusnya aku tidak mendengarkan fitnah Suzy. Ibu, bisakah kau selamatkan King King? Jangan panggil aku begitu, aku belum jadi ibu mertuamu. Kau dan King King belum menikah. Terlebih lagi, kau salah orang. Yunlin, kau sangat berdarah dingin. Putrimu telah menjadi abu. Dan kau sama sekali tidak peduli. Yon Zhao, apakah kau menyesal jatuh cinta pada wanita berdarah dingin seperti itu? Nenek sihir, bagaimana kau tahu King King sudah pergi? Kau baru saja memanggilku apa? Dia memanggilmu nenek sihir tua. Tidak dengar, aku mengajarinya memanggilmu begitu. Apa? Semakin tua, pendengaranmu menurun. Yunlin, aku hanya 3000 tahun lebih tua darimu. Kenapa kau memanggilku nenek sihir tua? Ya, belati ini adalah yang kuberikan pada anak keluarga Su. Awalnya, aku ingin dia membunuh Yun King King. Aku tidak menyangka Suja ini begitu tidak berguna. Suami, kau dengar itu? Kau seorang yang terhormat, imam besar yang mengelola klan penyihir. Bukankah seharusnya kau membereskan Nan Huan sedikit? Sepertinya agak lalai. Aku akan menikahimu, tapi kau akan kehilangan 1000 tahun sihir. King King kita juga hibrida iblis dewa. Semua sihirnya hilang. Nan Huan ini membantai jenisnya sendiri. Baiklah, aku berjanji padamu. Hukuman. Kau sebenarnya anggota klan dewa. Lihat dirimu. Mengejar seorang pria tanpa menyelidiki identitasnya. Direncanakan. Berpikir bahwa membunuh King King akan membiarkannya membalas dendam pada kita. Mimpi saja. Suami, dia masih bisa dimanfaatkan. Ekstrak sihirnya dan berikan pada menantu kita. Dengan begitu, menantu kita bisa abadi dan tinggal bersama King King selamanya. Aku tetap lebih suka memukulinya sampai mati. Mari kita cari King King, pria yang lebih baik. Baik. Yon Zhao, apakah kau akan mengambil sihirku? Karena wanita ini, aku bertemu denganmu duluan. Kenapa? Kenapa hanya ada Yonlin di matamu? Dengarkan istriku, dan aku akan makmur. Dia menyuruhku mengekstraknya, jadi kulakukan. Dan jangan bicara omong kosong. Aku tidak pernah menyukaimu. Linlenku akan marah. Selesai. Ayah, kapan King King bisa kembali? Siapa ayahmu? Jangan panggil aku begitu. King Kingku bahkan belum menikah denganmu. Kau bukan, selain sedikit tampan dan sedikit muda. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihatnya darinya. Sayang sekali. Jiang Yunjing. Meskipun aku tidak berpikir kau cukup baik untuk putri kesayanganku, tapi untuk menghidupkan kembali King King, mengharuskanmu mengorbankan jiwamu dan terikat padanya selamanya. Apakah kau bersedia? Aku bersedia. Begitu baru benar. King King,